untuk di grup stage nanti apakah HI Sports atau Diton? Ya oke. Di belakangin gitu ya kursi. Kamu harus jadi hero. Mau bikin hero namanya Radit Overkill. Kalau kamu jadi hero, kamu kasih nama skillnya apa? Hahu Hoheng. Kenapa jadi apa? Oke. Oh, skillnya ngelempar tahu. Iya. Oke. Masak tahu ya. Tapi Pin, ini banning pertama dari HHI Sports nih, apa nih yang akan mereka hilangkan? Apakah hero-hero power dari teman-teman Diton seperti contohnya Fanny atau bahkan assassin seperti Suyo dan ya Suyo yang lagi-lagi masuk ke dalam fase banning nih, Vin. Oke, Suyo ditutup hero baru yang kayaknya nggak boleh terlalu famous ya. Ya. Harus bilang makasih dulu Beyonce. Kenapa? Sino. Kenapa jadi Beyonce? Kan gitu nggak boleh lebih terkenal. Oke. Nggak boleh. Dan sekarang ada Fanny juga yang sudah ditutup. Let's see untuk dua pilihan selanjutnya setelah adanya Suyo, apakah masih mau fokus ke arah assassin lagi? Yep. Karena ingat ini ada CLTZ juga sebagai stock jungler yang mahir banget lah kalau kita ngomongin assassinnya. Tapi sudah kalau Diton ya, aku akan lebih fokus ke Blazy sih. Kenapa emang ya? Jago. Oh jago, oke. Jago, nomornya jago. Kalau aku gitu. sih Ornot sih, soalnya orang Bogor dia. CS aku nih Berarti Ornot. orangnya teh Bogor. Ornotnya Bogor. Oh. Ornot sama siapa ya? Lupa. Atau lagi masa orang Bogor juga deh. Siapa? Kalau nggak salah ya. Cuman- Radit ya, Radit. Nah, kalau Ornot sih rumahnya di Sempur teman-teman. Jadi kalian kalau mau ke rumah Ornot, Di spill oh, sih. jangan ya, jangan ya. Jangan di spill Jangan ya. dong. Oke, Jangan. tapi chip nih Nevin yang muncul dari teman-teman HI Sports dan band kedua dari Diton. Apa nih? Hayabusa, wow, 3 assassin terlihat dan apakah ini nggak akan ada assassin tersisa untuk kedua belah tim Nevin? Bisa jadi sih, tapi masih ada link ya untuk sejauh ini. Dan untuk typical hero seperti Chuzin juga ini gak jadi pilihan lagi. Dipilih ternyata. Oke, Chuzinnya ditutup. Aku kira gak bakal jadi prioritas, tapi ternyata masih mau. Dan Popeyes berarti link terbuka. Dan kalau misalnya bandingin link sama Fanny, aku bisa bilang link itu lebih oke di first pick. Karena kayak- lebih oke di first pick dibandingkan dengan Fanny ya? Iya, kalau Fanny di first pick tuh terlalu bahaya. Sedangkan kalau link tuh masih oke. Oke. Gak banyak yang kayak counter banget gitu. Benar, dan mungkin untuk kali ini kita lihat ya, ada Nolan yang terbuka juga diambil. Menandakan bahwa mau ada link dari HI Sports juga gak jadi masalah gitu. Karena mereka udah siap juga dengan hero yang punya burst damage yang sejujurnya ya semenjak di patch terakhir bagus banget sih untuk Nolan sekarang dengan slow effect tambahan. Menyulitkan banget buat hero-hero yang nggak punya flicker untuk bisa escape dari damage fracture-nya kan. Tapi Gatot Kaca yang diambil dan ini ada Khalid juga bisa diamankan oleh teman-teman dari HI Sports. Selain menunjang juga dari Matilda yang nanti, tapi ada Alpha sepertinya yang lebih diutamakan menjadi prioritas untuk berhadapan dengan Nolan dari Diton Esports. Iya ya, Khalid kenapa nih nggak muncul hari ini? Masih bisa sih sebenarnya nanti di HI Sports ya kalau misalnya mereka pengen taruh di sisi XP, apalagi ada Matilda juga buat escape bakal memudahkan banget. Dan Nathan yang sekarang langsung diambil juga oleh teman-teman dari Diton. Kalau misalnya Nathan dia bisa ikutin tempo cepat dari Nolannya, main di early game jadiin prematur, ini bakal powerful banget sih dari Diton. Tapi mereka juga harus mulai menutup nih tipikal hero-hero yang mungkin bisa mengganggu rotasi jungler permainan early game mereka, ya salah satunya Hilo. Yap, dan aku udah lama nggak lihat ada Ruby Gold lagi sih. Padahal kalau sekarang ya HHI Sports bawa Ruby Gold enak banget loh. Pertama buat menangin match up lawan Nathan di early game, menang udah pasti menang Ruby gitu. Dan kedua juga nanti di momen-momen mid to late game, Nathan yang membuka entropi itu bisa kena I'm offended yang ngebuat entropi jadi putus gitu kan. Dan apakah memang bisa ada Ruby nih yang dibawakan oleh HHI Sports? Mereka nggak perlu bawa marksman karena mereka juga udah punya Matilda, sehingga Ruby-nya punya mobilitas untuk bisa catch up nanti dengan teman-teman lainnya di zona pertempuran. Tapi Moskov ternyata antisipasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Diton Esports dan last banning. Mid lane lagi kah? Vexana masih, Vexana udah diambil berarti tinggal Jawhead yang diantisipasi. Oke, ya, hero dari Blazy ya yang kali ini bakal langsung ditutup. Efek CC juga sih sama dengan adanya Aurora yang mereka eliminasi. Tapi sekarang dari Diton sendiri, kalau kita ngomongin Jawhead, sebenarnya Gatot Kaca ini kan juga potensial banget ya muncul di arah roamer. Bahkan lebih besar potensialnya dibandingkan dia ada di sisi XP sebenarnya. Dan sekarang
ngebuka kesempatan untuk ngambil mid lane terlebih dahulu. Biarin aja Gatotnya fleksibel kalau misalnya mereka mau. Dan untuk opsi ke arah mid lane juga terbilang masih cukup banyak. Mereka mau yang safe bisa ambil ke arah Faramis. Mau main yang agresif juga untuk utility mungkin masih ada Lilia dengan efek slow-nya. Atau Loi dengan ya power teleport. Damage yang besar juga dan early game nih lagi-lagi yang dibawain sama Dito. Iya sih, ini bagus sih. Karena ya mereka sadar dengan adanya Alpha, Matilda, udah pasti mainnya berkumpul. Ya. Loi adalah jawaban hero yang punya kemampuan untuk mengantisipasi adanya rotasi berkumpul dari teman-teman HI Sports. Jadi kalau kayak gini, Ruby udah gak mungkin diambil nih. Karena makin banyak hero yang nanti berada di dalam satu lingkup dengan teman-temannya di HI Sports. Memudahkan duality dari Loi juga di-trigger. Dan kalau kita lihat, memang mereka masih butuh marksman ya. Ini yang mau tadi aku bahas, Cloud. Ini bagus banget buat diambil juga. Pertama, dia adalah hero yang bisa menghindar dari duality-nya Loi. Dan side lane akan ditempati oleh Idit ya. Bagus banget sih untuk Idit Matilda ini. Selain menjadi hero yang bisa nanti nangkap ke arah Loi-nya, juga bisa untuk cukup merepotkan nih ke arah Nolan. Yang notabene Nolan nggak punya escape ability untuk menghindar dari Edit dengan semua efek crowd control-nya. Yap. Dan ini dia untuk satu pilihan terakhir. Penentuan apakah Gatot akan ada di sisi Roam atau ada di sisi XP. Dengan kehadiran Edit, mungkin kehadiran Ruby juga bisa dipertimbangkan ya untuk efek sisi yang berkepanjangan. Atau tipikal hero yang memang bisa nge-follow up nanti kalau misalnya teleport dari Loi-nya tiba-tiba terjadi. Tapi so far ada Glock juga kalau misalnya mereka pengen main agresif dan meletakkan Gatotnya di arah Roamer atau bahkan Arya. Wow, ternyata mereka lebih prefer untuk mengambil hero pick off. Seperti Chow yang memang ditugaskan nantinya untuk teman-teman dari Diton menangkap semua player dari HH Esports. Dan aku udah baca-baca juga komentar-komentar dari kalian semua teman-teman semuanya. Di sini ada Ridwan yang bilang HH di mari, ada HH jangan lari. Kelas. Dari Kios Gaming, HH itu singkatan dari hasil hoki katanya. Oh iya. Jadi hasil keberuntungan ya yang membuat mereka sampai sejauh ini di peringkat 4 besar di qualifier. Itu serius beneran atau kayak cuman nebak-nebak doang? Nggak tahu sih, cuman ini udah ada hashtag hasil hoki kata Kios Gaming dan kata Karis all in Diton. Sarah mana Sarah? Oh Sarah, kenapa jadi nanyain Sarah ini? Jangan nanyain Sarah ya, itu udah ada di 4 besar ini. Oh itu nama tim? Ya nama tim. Emang kamu kira nama siapa? Nama temannya Karadit? Bukan dong. Makanya tadi gak boleh nanyain. Oke, tapi kalau untuk game ini Karadit kamu secara draft lebih ke kiri apa ke kanan? Aku kayaknya lebih prefer untuk mengambil teman-teman yang ada di kanan sih, jadi aku coba ke arah Diton kali ini. Aku juga. Oke, 2 Sarah buat Diton, jadi kira-kira siapa yang bisa memenangkan match kedua hari ini? 1 tiket menuju ke group stage. Apakah akan didapatkan oleh HH atau Diton Esports yang siap bertemu dengan 7 tim lainnya yang ada di group stage? Oke, so ini dia untuk line up dan dia early. Let's see Nolan yang langsung diganggu. Ini Coki yang aku ingat juga nih di hari kemarin, di hari Rabu lebih tepatnya lagi. Dia tipikal yang barbar banget gak sih? Bener. Dan sama ya Matilda juga ya? Iya. Dan ngeganggu banget buat tim lawannya ya. Tapi masalahnya sekarang memang Diton juga udah prepare nih dengan Nolan yang nggak nge-trigger juga Retribution-nya, berarti dia tadi menarik purple buff-nya ke arah semak-semak, memudahkan dia untuk ngambil dan menyulitkan untuk Matildanya untuk bisa ganggu dengan Soul Bloom gitu. Itu order pertama dengan 4 player di masing-masing side-nya, Retribution dibuka, onward, dikeluarkan, follow up yang begitu cepat karena Radomio, Syudak. Ini terkena efek duality yang cukup masif ya, rotations dari Loi sangat-sangat menyakitkan membuat Syudak. Ini kehilangan 2 bar HP-nya. Dan bahkan masih ada pressure di arah Scavenger Crab di atas. Dolin, Retribution dikeluarkan. Iya, cukup padat ya memang kalau kita ngelihat dari arah early-nya kali ini. Tapi begitu pula untuk dari sisi Godly, Nathan versus Cloud Art yang udah mulai kehilangan nyawanya, harus lebih berhati-hati lagi meskipun Nathan butuh waktu. Tapi dia juga butuh bala bantuan yang sama. Dan tinggal menunggu Blazy juga sih. Blazy masih ada level yang kedua, jadi memang belum banyak inisiasi nih yang bisa dibuka dengan The Way of Dragon ya. Tidak ada yang terlalu menarik dari sisi XP karena keduanya aku bisa bilang lebih condong ke arah team fight nanti power mereka, bukan di arah laningnya. Dan itu yang harus mereka perhatikan nanti ketika Turtle sudah mulai muncul. Untuk Turtle yang pertama, posisi Radomia yang belum ada level yang keempat juga membuktikan dia memang belum bisa ngebuka Avatar of the Guardian ya. Tapi cukup untuk memberikan sedikit pound dengan skill 1, skill 2 ya. Ya, dan memang untuk di 2 menit awal ini sama-sama kuat pastinya untuk setup di area Turtle ya. Tapi jangan lupakan power dari Alpha dengan Spirit of Alpha yang bakalan sangat merepotkan, dan kali ini bakal Radomio
didapatkan dengan first blood dan dicipta oleh HH Esports. Turtle di kontes dan Retributions yang dengan poin dari tangan Dolin. Mengingat di level 5 berkat tadi poin kill yang didapatkan ke arah Nadomio dan bahkan 2 berkilang. Ornat pun down. Blaze mencoba untuk recall, di cancel seperti oleh Choki yang sudah mulai menunjukkan visionnya. Memang ada damage dari Goats, tapi masalahnya Circling Eagle yang dibuka membuat Chelsea juga kehilangan banyak HP dan yap, untungnya orange buff masih bisa diselamatkan, tapi kayaknya nggak bisa dengan purple buff. Ini ada pergerakan dari Dolin yang begitu agresif dengan 8 detik menuju Retributions yang kembali aktif. Ya, ini bakal diganggu sih. Tapi sebenarnya dari Return Esports mereka juga langsung mengirim Ornat bersama satu player lagi ya, yaitu seorang Blazy untuk bisa memberikan penjagaan ke area purple buff-nya. Well, di area yang lain mereka ternyata menarget langsung ke arah Blazy dengan satu buah flicker yang mau gak mau harus ketiga dan satu flicker dari Shudak. Sayangnya sedikit lagi harus gagal mendapatkan satu pemain tersebut secara itemization. Belum banyak item yang jadi di awal, tapi yang jelas memang prioritas ke arah defensif akan langsung dibuat juga oleh seorang Norea, oleh Blazy supaya mereka bisa sedikit lebih sustain di arah early game-nya. Dan let's see apakah akan ada gebrakan-gebrakan baru lagi, apalagi Chelsea juga udah ada di area top lane. Mungkinkah untuk bisa mendapatkan Shudak di arah laning, karena Idit tergolong salah satu hero yang cukup tebal juga sih dengan armornya, dan mirroring akan dilakukan. HH Esports sudah mengirim 3 pemain mereka ke bagian bawah. Ya, ini masalahnya memang kita lihat Norea masih percaya diri ya untuk 1v1 situations dengan Art. Dia membuka entropy dan damage-nya juga sangat-sangat menyakitkan. Jadi mau nggak mau Art juga nggak boleh terlalu overextend di bagian bottom lane. Di Tony Sports kita tahu sendiri mereka akan sangat kuat nantinya jika bermain di ruang-ruang sempit. Jadi semoga HI Esports sadar dengan power dari Diton ya. Jangan sampai main di area jungle yang akan sangat berisiko untuk mereka, karena harus berhadapan dengan Ornat dengan Doi-nya. Satu Heptasis yang dibuild oleh Chelsea harusnya ini menjadi item pertama di berita keempat. Agak sedikit tertinggal memang untuk Chelsea karena mungkin dari tadi juga kita belum lihat nih ya rotasi yang baik dimiliki oleh Chelsea, mengingat Dolin ini jauh lebih agresif dengan 2 poin kill yang dikantongi oleh HI Esports. Ya, cuma sekarang Blazy udah dikirim ke bagian bawah nih. Akan ada flanking kah dilakukan oleh seorang Dolin, udah mulai melakukan checking juga sembari mengambil satu buah monster jungle di bagian bawah. Turtle masih akan dicoba diperebutkan, tapi Shudak baru saja melemparkan Radomio ke bagian belakang. Ada beberapa cicilan dan Chelsea yang akan segera masuk, sudah berhasil. Still karena Turtle-nya connect langsung Retribution point, dan teamfightnya bakal dipaksa lagi karena Blazy tiba-tiba hadir dari bagian belakang mengejutkan para pemain HH Esports. Dan itu dia satu Turtle dan mereka merasa cukup. Itu dikagetin banget sih, karena memang momentum dari After of Guardian nggak gitu sih kagetnya. Enggak ya. Tapi memang santai ya. Di belakang ada bayang-bayang dari Blazy yang somehow dia memberikan momentum dengan jet kundonya, dan sempat ada banyak dragon yang dibuka tapi belum ada follow up ke arah Dolin. Dan jangan lupakan ya power dari Matilda yang bisa membuat Dolinnya yang tadi out of position ditarik kembali ke dalam zona yang lebih aman. Nadomio terkena efek dari Spear of Alpha dan kombinasi skill yang dikeluarkan, tapi Dolin berhasil ditukarkan dengan sang Roamer. Jadi kerugian yang begitu fatal pastinya untuk HH Esports. Dolin yang tadi leading 1 level sekarang udah mulai dikejar lagi oleh Chelsea, dan bahkan lihat gimana Way of the Dragon yang fokus ke arah Art belum punya Purify, membuat dirinya menjadi korban bulan-bulanan. Ya, itu dia 2 pemain yang harus hilang pada akhirnya. HH Esports mulai tertinggal beberapa objektif, tapi harusnya masih bisa dikejar karena perbedaannya juga belum terlalu signifikan. Gimana caranya mereka harus bisa menjaga sisa-sisa turret yang ada dan memperkuat lagi teamfight mereka, karena sebenarnya dengan adanya Choki dengan Matildanya dia udah berhasil banyak banget memberikan gangguan ke arah Ciel, terus juga ke arah tifa-tifa yang terjadi. Cuman masalahnya Ciel ini juga typical player yang high mechanic banget ya. Tadi satu stealing ke arah turtle-nya berhasil dilakukan, ngebantu banget buat Titan Esports kembali lagi mengejar. Dan sekarang Glowing One di tangan Ornat. Dan ya Lui ini juga nggak bisa diremehkan ketika nanti turret-turret berhasil di-secure. Area rotasinya akan lebih besar lagi, area yang bisa dijaga oleh seorang Ornat akan semakin maksimal, dan Chucky benar-benar udah mulai menjadi target utama dari Chelsea. Yap, dan masuk di batch yang ke-6 sama-sama berada di angka 18 ribuan gold ya. Jadi keuntungan HH Esports di awal udah mulai dikejar lagi sama Diton Esports. Di river atas sebenarnya ada kontes yang coba lakukan, Luciel dikejar, dan itu dia Avatar of Guardian dari Radomio yang berhasil mendapatkan eksekusi karena Luciel. Turtle ketika muncul, dan sepertinya ini bakal sulit di kontes ya. Lihat gimana adanya di version yang mengutus Blaze clean belakang. Nggak diketahui sepertinya, meskipun Radomio menang super damage, dia berhasil ditangkap juga oleh HH Esports. Blaze
Terlihat memang dua fragnya digagalkan dengan Inspiro Palpa dan untungnya Flicker di timing yang tepat menghindar dari jangkauan Dolin. Memang udah mulai sekarat 3 player dari HI Esports, tapi ya Turtle didapatkan kembali oleh Diton Esports. Wah. Kerugian dengan satu pemain yang harus dihilangkan kembali ya untuk Diton Esports sendiri. Dan belum membuktikan apapun. Di menit yang ke-8 ini masih menjadi game yang 50-50, persentase kemenangannya masih bisa menjadi milik dari Diton Esports ataupun buat HH Esports. Apalagi kita tahu di HH Esports tuh pegang 3 Purify, jadi nggak semudah itu sih buat Blazing masuk. Harus banyak banget trigger dikirim terlebih dahulu, entah itu dari Ornat ataupun ada Meow, supaya nanti output damage yang dihasilkan oleh satu buah tendangan The Way of Dragon bisa lebih maksimal lagi. Dan sekarang itu dia Choki. Ini jadi satu penambahan escape skills juga ya buat HI Esports. Habis Purify, mereka bisa langsung trigger aja untuk guiding win yang dibawakan. Cuma masalahnya Diton Esports mereka juga masih harus mencari cara. Dan satu buah inisiasi pemaksaan dari Blasi, The Way of Dragon yang akhirnya tidak memberikan manfaat untuk Diton Esports. Itu bukan akhirnya dong kalau kayak gitu, kan gak ada manfaatnya. Awalnya. Tapi ya kembali dengan Diton yang sekarang lagi-lagi mereka lebih bebas untuk memainkan landing jauhnya juga, dan terbukti dengan dua struktur yang dihancurkan oleh Diton ya. Ini bagus banget sebenarnya dengan rotasi yang dimiliki sama Diton, terutama dengan Nolan dari Chelsea yang sekarang memang agak sedikit berbahaya. Ada Art dan juga Shudak yang mengejarnya di bagian bottom lane, tapi Chel sadar bahwa dirinya dalam ancaman dan dipaksa untuk mundur lagi setelah berhasil untuk fast clear ke arah minion di bagian bawah. Di atas nih Nevin. Ini hanya satu player saja yang terlihat ya dari teman-teman HI Esports, yaitu Dolin. Dan Dolin pun akan coba di all in, dan sepertinya dia setelah efek The Way of Dragon ternyata menjadi kumar untuk Dolinnya. Tanpa ada backupan yang bisa cepat dilakukan oleh HI Esports, membuat Dolin untuk keduanya terpick off. Dan ini akan menjadi satu domino effect ya yang akan merebotkan ke arah Diton. Dan wow, Warp Shatter yang dibuka mendapatkan targetnya itu tuh Norea, dan juga ada shutdown yang terima ke arah Shudak. Tapi untungnya Diton lagi-lagi hanya kehilangan satu playernya saja. Tapi itu Norea mahal sih tetap buat HI Esports. Mereka melakukan satu tugas yang sangat baik, mengorbankan Shudak bukan jadi masalah yang besar, tapi masalahnya sekarang mereka harus mulai memberikan gangguan ke area perebutan Lordnya. Itu dia semua patah dari Radomia udah berhasil lagi Chelsea. Saya karena objektif tumbang memang, tapi ini adalah Lord pertama. Lord yang kayaknya pantas juga untuk ditukar dengan satu buah nyawa selama auto turret di area mid lane-nya nggak ditumbangkan nih. Makanya harus ada penjagaan dari Blazy atau dari siapapun itu supaya menghindari 3 pemain HH Esports untuk masuk. Dan Blazy jangan sampai tumbang, tapi dia mengorbankan diri. Nggak apa-apa. Daripada harus mid lane-nya hancur ya. Iya. Lebih mahal mid lane daripada seorang roamer. Kenapa? Karena lagi-lagi assassin yang dibawa oleh Diton itu pasti akan membutuhkan perform dan juga orange buff-nya. Dengan hancurnya mid lane turret akan membuat nanti invasi lebih mudah dilakukan oleh HH dan Diton. Mereka terlihat juga mengirimkan 2 membernya ke arah bagian bawah. Pressure dari Norea membuat ada 3 lane push ke arah HH. Terlihat memang adanya Art yang sudah bersiap juga di bagian orange buff. Ini sepertinya akan coba menghalau ya pressure dari Norea dan juga Ornat. Tapi jangan lupakan Shudak juga bersiap. Blazing Duet dibuka oleh Art. Dia coba untuk fast clear dan masih ada satu super katapult ya yang di bagian bawah. Norea, oh my god, itu dia yang kita nantikan ya. Antisipasi karena onward meskipun mid ada Choki yang ikut tereliminasi dengan pressure yang besar dari Chelsea. Tapi nggak bohong sih, itu sakit banget ya Norea yang kayaknya ngebuat langsung dari HI Esports mau nggak mau ikhlasin aja deh satu buah turret di bagian bottom lane, dan mereka bakal coba untuk cari cara lain untuk bisa menyeimbangkan lagi posisi kedua belah tim. Dan sekarang checking ke area Basyodak, hilang dalam sekejap, satu solo pick up dari Chelsea akhirnya berhasil. Defensive item yang kayaknya masih minim banget, tapi Radomia juga akan berhasil selamat dengan satu buah Peter Guardian dan follow up dari Ornat yang begitu cepat secure lagi satu poin eliminasi tambahan. Surprise, itu yang dilakukan oleh Ornat karena dia mengirimkan semua player dari Diton ke dalam semak yang nggak terdeteksi oleh HH. Bahkan lihat gimana damage dari Norea, eliminasi ke arah Choki. Dan kali ini menjadi suatu hal yang sangat brutal dilakukan oleh Diton. HH dipaksa untuk bermain di dalam area high ground mereka tanpa mendapatkan satu struktur bangunan sama sekali dari tangan Diton. Tuh, udah let's see. Dengan passive turret yang udah mulai dipecahkan, HH Esports apakah mereka masih mampu untuk bertahan? Dan Diton Esports, ini mereka udah leluasa banget sih. Kalaupun HH Esports keluar, masih ada diversion dari Ornat juga yang nanti bisa menghantui mereka semua. Dan secara itemization juga udah lebih dari cukup sih untuk menit yang ke-12.
dimana udah ada Glowing One, ada Chance Cloud juga yang tangan serang Arna, dan mungkin masih akan bertambah lagi nih untuk item-item magical damage ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin damage, itu udah ada di Norea, udah ada sampai ke angka ke item Starlium Sight, dan itu sangat cukup untuk ngebuat Shudak langsung ditumbangkan tadi. Jadi untuk Lord kali ini yang sudah mulai muncul juga Lord Enhance, besar kemungkinannya jatuh kepada para pemain yang ada di sekitar area tersebut nih. HH Esports mungkin bakal punya chance yang jauh lebih kecil dibandingkan para pemain dari Diton Esports. Ya, dan kali ini memang udah langsung all in ke arah Lordnya ya. Memang ada gangguan dari Shudak yang terlihat, tapi Screen Eagle dibuka. Coki langsung menuju ke arah satu player, tapi damage yang begitu burst dari Chelsea mendapatkan 1 poin eliminasi dari Coki, dan ini menjadi tanda bahaya untuk HH Esports. Avatar of Guardian dibuka, tertangkap memang. Vexana dari Luciel dikejar kembali dengan diversion. Luciel ditangkap sepertinya, tapi masih coba untuk escape menjauh dari jangkauan Blaster Z dengan hanya 2 player yang tersisa. Haha, ini benar-benar dibungkam di dalam area pertahanan mereka karena Lord juga nggak akan bisa di-secure lagi nih, Evin. Ini 3 pemain hilang dan sepertinya Nathan dari Norea mau coba untuk membawa masa beberapa wave ini dan bakal dipaksa lagi. Luciel hilang di depan mata dengan sangat singkat. Dan mereka bakal coba mendapatkan 1 buah piece dari mid lane dengan sangat mudah. Blade of Despair, tangan Chelsea dan Lordnya bisa secure sendirian. Sangat menguntungkan untuk Diton Esports, bahkan Radiant Armor untuk Radomiao. Ini akan langsung nge-delay semua damage dari Hai. Masalahnya nggak cuma pick off aja yang didapatkan oleh Diton ya. Iya. Base turretnya hancur, Ovin. Ini belum ada Lord yang bergerak, tadi juga udah dapetin base-nya. Apalagi dengan Lord yang sekarang udah enhance juga di mid lane. Ini akan dituju ke pergerakan dari Lord yang akan menunjang lagi pergerakan dari teman-teman Diton Esports. Mereka berhasil juga memanage 3 wave-nya, sehingga mid-nya dibiarin dulu aja biar 3 wave masuk secara bersamaan. Dan yang akan menjadi PR adalah gimana caranya ngebuat Norea nggak bisa bermain. Norea masih aktif purify-nya, sehingga ini bisa menjadi one shot boost untuk Diton Esports. Dan wow, damage apa itu Norea? Coki hilang di tempat loh, nggak bisa escape dengan guiding win-nya. Dan Lord mendekat, Avatar of Guardian, Luciel dikejar. Magnific knock up, The Way of Dragon ke arah seorang Shudak. Shudak menghindar dengan Proto Rod. Radomiao kembali berani bagi belakang, dan itu dia 3 man down. Diton belum puas, Dolin pun sempat menahan dengan Winter Crown, tapi kali ini Dolin juga tereksekusi. Dan lihat gimana Luciel dibayang-bayangi oleh Radomiao. Tapi last man standing, apa yang bisa dilakukan oleh Luciel dengan wipeout Diton begitu brutal di game kedua kita. Dominasi ditujukan oleh Diton Esports dan congratulations, 1 slot ke babak group stage sudah ada di tangan mereka. 5 pemain